Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucu. Iya, seperti biasa kita akan ngobrol atau tanya jawab di mana istri saya bertanya dan saya menjawab gitu. Pentingnya pengetahuan teater dalam pembelajaran itu di mana sih, Mas? Oke, untuk menjawab itu kita ke dulu ya, ke konsep pendidikan ya. Di dalam pendidikan di Indonesia itu kan kompetensi yang dikembangkan itu kan atau yang harus diajarkan kan ada tiga, afektif, Ya. kognitif, dan psikomotorik. Nah, Ya. pengetahuan teater itu masuk di dalam kognitif. Terus kemudian di dalam rumusan pembelajaran yang sekarang itu kan ketiga hal tadi dirumuskan menjadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pengetahuan teater masuk dalam pengetahuan, di mana pengetahuan ini sebetulnya ada dua jenis, yaitu pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis. Otomatis kedua-duanya sangat penting. Pengetahuan teoritis itu penting bagi pemahaman, untuk melatih pikiran analitik dan sebagainya. Pengetahuan praktis sangat penting karena itu sebagai landasan bagi siswa atau mahasiswa untuk melakukan praktiknya atau melakukan keterampilannya. Kira-kira begitu. Oke. Terus pengetahuan teater di SMK itu apa aja yang diajarkan? Pengetahuan teater di SMK ada dua juga ya. Jadi pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis. Nah, di dalam pengetahuan teoritis ini diajarkan di pelajaran C2 yang kemarin saya ceritakan itu, di dasar-dasar teater itu. Pengetahuannya itu mulai dari sejarah teater, asal mula teater itu tumbuh, muncul, dan berkembang. Terus kemudian itu sampai ke sejarah teater barat, lalu masuk ke sejarah teater Indonesia. Terus lalu kemudian di situ masuk ke unsur-unsur pembentuk teater seperti yang pernah kita bicarakan di sini, unsur pokok dan unsur pendukung itu. Lalu pengetahuan teoritis berikutnya adalah tentang pementasan teater dan formula dramaturgi. Pementasan teater itu mempelajari tentang jenis-jenis teater, misalnya teater dramatik, terus kemudian teater gerak, teater musikal, teatrikalisasi puisi, itu. Terus kemudian formula dramaturgi itu tentang proses penciptaan teater, teori dasar proses penciptaan teater. Nah, kemudian di dalam teori itu juga dijelaskan bagaimana proses dasar itu dilakukan oleh insan teater sampai menjadi sebuah pertunjukan dan bisa ditonton oleh masyarakat. Itu yang pengetahuan teoritis. Terus kemudian yang pengetahuan praktis itu langsung bersangkutan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya olah tubuh keterampilan, ya pengetahuan teoritisnya tentang olah tubuh keterampilan itu. Apa yang perlu dilatihkan dan bagaimana itu ada di dalam mata pelajaran itu. Jadi pengetahuan praktis di dalam SMK langsung masuk ke dalam aspek mata pelajaran keterampilan. Itu kalau di SMK kira-kira begitu. Oke, itu untuk SMK. Kalau untuk di sekolah umum itu gimana? Nah, sekolah umum ini kalau saya menilik dari kurikulum yang sekarang ini, dari kompetensi dasar yang ada di kurikulum sekarang ini, hampir semua pengetahuannya bersifat praktis, tidak ada pengetahuan teoritis. Jadi keterampilan yang diajarkan itu didasari sebuah pengetahuan praktis sebelumnya. Jadi misalnya cara membuat naskah fragmen, cara membuat cerita pantomim, cara membuat naskah drama musikal, terus kemudian bagaimana cara memerankannya. Jadi lebih banyak ke cara-cara. Jadi memang pengetahuannya praktis, bukan pengetahuan teoritis seperti teater itu berasal dari kata apa gitu. Sejarah teater itu seperti apa, tidak. Sekolahmu seperti itu. Kalau di perguruan tinggi? Perguruan tinggi hampir sama dengan yang di SMK tadi. Tetapi sepanjang pengalaman saya, biasanya pengetahuan teoritis ini memiliki singgasananya tersendiri. Jadi ini yang membuat mahasiswa itu terkesan menjadi hebat gitu, karena memiliki pengetahuan teoritis yang banyak gitu. Jadi sehingga pengetahuan praktisnya itu seolah-olah sambil lalu. Di pengalaman saya ya, seolah-olah sambil lalu ya. Karena dulu sudah begitu. Iya, karena kalau
Karena kalau latihan pemeranan kan kita tinggal latihan saja, olah tubuh latihan olah tubuh, kita nggak perlu berpikir pengetahuan praktisnya seperti apa. Sehingga sampai sekarang, kalau saya ditanyai pentingnya latihan pemanasan untuk apa, saya tidak pernah bisa menjelaskan secara detail. Jadi misalnya fungsi peregangan itu apa, berapa detak jantung harus diukur, bagaimana kadar kesehatan seseorang itu bisa melakukan olah tubuh seperti ini, kadarnya yang disebut sehat seperti apa. Apakah orang yang memiliki penyakit asma boleh lari jauh atau tidak? Saya nggak tahu, padahal sebetulnya kan itu sangat penting. Karena kalau tidak kan latihan bisa menjadi fatal. Yeah. Nah, tetapi dulu sewaktu saya sekolah dan mungkin masih sekarang ya teman-teman itu kayaknya kok lebih menyukai yang pengetahuan teoritis gitu. Konsep-konsep teaternya siapa gitu, tokoh-tokoh dunia yang dianggap hebat di teater itu dipahami, kemudian bisa disampaikan, lalu kalau ditanya orang itu jawabnya bisa gagah gitu. Jadi, misalnya gitu. Jadi Brecht itu siapa? Terus jawabnya itu sambil agak mikir dikit. Brecht menurut saya adalah, wah kira gitu. Jadi itu jadi kalau di perguruan tinggi suasananya dulu waktu saya sekolah itu begitu. Nah mungkin sekarang pun masih demikian meskipun pasti ada perubahan ya. Jadi konsep-konsep teater di dalam perguruan tinggi ini menjadi sangat penting sebagai landasan atau dasar bagi teman-teman itu berkreasi atau beraktivitas gitu. Dan kadang-kadang perdebatan, pertengkaran tentang konsep itu lebih sering daripada yang pengetahuan praktis itu. Adu argumen gitu ya. Betul. Jadi nggak peduli latihannya itu mau aman atau tidak, selamat atau tidak, tapi yang penting konsepnya wah. Gitu. Padahal kan jelas kan di kamu kan senam. Di senam saja itu kan ada pengetahuan praktisnya. Bagaimana low impact dulu, kan gitu kan? Yeah. Pengenduran otot dulu, lalu kemudian pemanasan pengenduran otot. Itu fungsinya untuk apa? Itu instruktur senam kan tahu kenapa ini begini, beatnya seperti apa. Kalau low impact itu beatnya seperti apa. Nah itu mahasiswa kadang-kadang diabaikan gitu. Latihan yang penting latihan gitu kira. Oke. Terus kalau boleh tahu menurut Mas Eko pribadi kaitan pengetahuan teater dengan kreativitas itu apa? Kaitannya sebenarnya banyak, bisa memperlancar dan bisa memperlambat. Yang memperlambat dulu ya. Orang sebelum memiliki pengetahuan lebih banyak tentang teater, dia dianggap oleh orang lain kreatif, berani berbuat A, berani berbuat B, terus kemudian bereksperimen, latihan bereksperimen, nggak tahu ini benar atau salah, konsepnya seperti apa, dia pokoknya free saja, enjoy saja. Nah, begitu dia belajar pengetahuan, tiba-tiba dia menjadi ciut. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata yang saya kerjakan kemarin keliru. Aduh, kalau begitu, lalu muncullah inferioritas dia gitu. Waduh, kalau begitu hati-hati ya kalau membuat karya, berarti harus dengan. Nah, ada yang seperti itu. Tidak semua orang. Tapi ada yang justru terlecut semangatnya ketika memiliki banyak pengetahuan tentang teater ini. Jadi dia memahami, oh ini konsepnya Stanislavski seperti ini. Konsep Stanislavski itu ternyata dikembangkan oleh banyak murid-muridnya. Lee Strasberg misalnya, Uta Hagen misalnya, Stella Adler misalnya, terus begitu ya, Michael Chekhov misalnya. Dari situ kan dia kemudian akan tahu, oh ternyata bahwa konsep Stanislavski itu tidak harus diajarkan plek seperti Stanislavski. Bisa juga dikembangkan sendiri sesuai dengan kemauan dan kemampuan seperti yang dilakukan murid-muridnya itu. Nah, pengetahuan seperti ini kan akan membuka pikiran dia. Oh, kalau begitu, berarti pengetahuan ini bisa saya gunakan sebagai dasar saya untuk berkreasi. Jadi ini melecut kreativitas gitu. Justru memiliki pengetahuan itu dia akan terlecut kreativitasnya. Tidak kemudian takut ya. Jadi tidak kemudian berpikir benar dan salah. Dia akan menyadari bahwa oh, seperti yang saya bilang kemarin, pengetahuan itu mestinya berkembang. Pengetahuan itu mestinya selalu berubah disesuaikan dengan situasi, kondisi, keadaan, dinamika masyarakat. Nah, dengan banyak pengetahuan itu dia akan memiliki banyak amunisi untuk berkreasi. Gitu. Itu. Tapi ada juga ini yang juga sering saya temui yang anti pengetahuan. Jadi ya pengetahuan bagi dia nggak penting, empirik lebih penting, pengalaman lebih penting. Jadi bagi orang-orang seperti ini ya seni itu intuitif. Yang penting punya intuisi, bisa berimajinasi dan berani berbuat sudah. Dan yang penting apa yang dikerjakan adalah keindahan.
Entah Kayaknya mulai- banyak yang begitu ya. Iya, banyak yang kita temui seperti ini. Pokoknya keindahan seperti apa ya terserah. Pokoknya menurut saya intuisi saya seperti ini. Nah, yang seperti ini sudah memiliki mental block. Jadi dikasih pengetahuan apapun, itu kan kamu, aku begini. Yes. Ya kamu begitu, aku begini gitu. Nah, kemudian dari ketiga orang ini, apakah kesemuanya bisa sukses? Bisa. Apakah kesemuanya bisa gagal? Bisa juga. Jadi sangat tergantung bagaimana dia memperjuangkan dirinya. Misalnya tadi yang menjadi ciut tadi. Orang yang ciut tadi setelah tahu banyak pengetahuan, itu kemudian kalau berkarya pasti akan pilih-pilih. Satu. Yang kedua, dia tidak akan berkarya terus-menerus. Dalam arti secara kuantitatif. Mungkin setahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali. Tapi begitu dia berkarya, benar-benar sudah dia pertimbangkan. Berdasar pengetahuan yang dia miliki tadi. Berdasar kehati-hatian atas pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman yang pernah dia lakukan. Yang terlecut semangatnya tadi, itu akan menjadi baik kualitas maupun kuantitasnya juga akan terus meningkat gitu. Karena dia akan selalu terlecut misalnya, oke, saya belajar lagi. Oh, ternyata menurut Lisa Strauss begini. Oh, ternyata jadi dia akan terus berkembang. Kalau dia mau belajar lalu kemudian dia belajar mempraktekkan, dia akan terus menciptakan karya-karya meskipun karya-karya itu selalu ongoing ya. Ongoing proses, bukan karya yang berhenti. Demikian juga bahkan orang yang anti pengetahuan tadi, itu pun juga bisa sukses. Karena dengan selalu bergerak itu, dengan selalu berpengalaman itu, pokoknya saya begini, akhirnya dia menjadi ahli dan bidang di apa yang dia kuasai itu. Ya sayangnya ya hanya yang seperti itu. Karena dia tidak memiliki, otomatis dia tidak memiliki banyak pengetahuan seperti yang tadi. Tapi apakah bisa sukses? Bisa. Tapi apakah terbatas? Iya. Gitu. Jadi fungsi pengetahuan menurut saya sekali lagi sangat penting dan sangat berkait erat dengan kreativitas. Bahkan yang anti pengetahuan tadi itu sebetulnya mendapatkan pengetahuan dari pengalaman empiriknya tadi. Dia belajar dari situ. Persoalan dia mengakui atau tidak urusan lain, tapi sesungguhnya dia belajar dari situ. Cuma persoalannya karena berdasar pengalamannya sendiri ya hanya terbatas pada apa yang dia lakukan. Sementara kalau yang belajar pengetahuan ini, dia bisa kan lari kemana-mana. Seperti orang bilang buku kan jendela dunia. Sekarang ini internet jendela dunia gitu. Orang yang banyak membaca, orang yang banyak melihat dan sebagainya itu kan memiliki banyak pengetahuan. Tetapi juga memiliki kelemahan. Kelemahannya pada mentalitas meniru. Itu juga terjadi gitu ya. Jadi banyak hal sesungguhnya. Jadi saya melihat YouTube pementasan ini, lalu kemudian tiba-tiba hanya saya tiru. Ini kan repot. Ini kan juga sebetulnya bukan pengetahuan. Dia membaca buku, ternyata menurut Brecht begini, lalu saya tiru. Tapi kemudian ketika dia memainkan itu, dia nggak mengakui kalau itu dari Brecht. Itu misalnya itu, wah ini ide saya, misalnya begitulah. Mentalitas seperti ini yang sebetulnya menjadi masalah. Kira-kira begitu. Itu menurut saya kaitan pengetahuan dengan kreativitas. Oke teman-teman, itu tadi tanya jawab antara saya dengan istri saya tentang pengetahuan teater. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam episode berikutnya, tetap di dalam Cinta Daru, dan saya berharap teman-teman tetap semangat, berpikir positif, serta jangan pernah berhenti bekerja dan berdoa. Terima kasih.